Alas Roban. Kali ini kita mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, lebih tepatnya melewati Jalan Alas Roban. Nah, Jalan Alas Roban ini sebenarnya terbagi menjadi 3 jalan utama, yaitu jalan dilewati kendaraan bermotor, terus ada jalan lingkar dan jalan tengah, di mana jalan tengah ini adalah jalan yang paling misterius, paling serem, paling banyak kisah mistis dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya akan melewati jalan tengah. Nah, jadi kita tuh tadi kan harusnya belok kanan tuh kalau biasanya. Nah, kali ini kita belok kiri. Setelah belok kiri kita akan memasuki hutan Alas Roban. Jalan Alas Roban ini merupakan bagian dari Jalan Pos Raya penjajah Belanda. Pembangunan jalan ini merupakan gagasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Dendles yang saat itu mempekerjakan rakyat pribumi dengan sistem kerja paksa. Karena jalurnya yang dipenuhi tanjakan curam dan berkelok, banyak kecelakaan yang memakan korban di sini, teman-teman. Maka dari itu, tak heran jika jalur ini kerap dijuluki jalur maut atau jalur tengkorak. Nah, di sini saya akan menceritakan ada beberapa cerita-cerita tentang Alas Roban ini sendiri. Sebelumnya, saya memperlihatkan bahwa ini adalah pohon beringin putih. Pohon beringin ini adalah batas dari selamat datang memasuki gerbang istana Alas Roban yang ada di jalan ini, teman-teman. Jadi di sini tuh ada istana gaib, teman-teman. Lah, beringin putih tadi itu adalah gerbang. Tuh, vibes-nya tuh sangat hutan banget. Ini kita sudah mulai memasuki area istana gaib, teman-teman. Jadi diharapkan untuk selalu berhati-hati. Oke, kembali ke beberapa cerita yang ada di Alas Roban nih. Yang pertama yaitu bus hantu Alas Roban. Keberadaan bus hantu ini terjadi pada tahun 1996, Sobat Hangout. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu pukul 12 malam. Pengendara itu terpaksa melewati Alas Roban tanpa ada penerangan sama sekali. Memang di sini tuh kalau malam tuh nggak ada penerangan. Itu mengapa di sini tuh benar-benar sangat mistis, sangat menambah kehororan, dan kalian yang suka horor-horor, wajib coba kesini sih. Kemudian karena si sopir itu merasa aneh saat melewati jalan ini, akhirnya pengendara motor itu memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban ini, Sobat Hangout. Sebab hal itu hal buruk yang akan terjadi. Sebenarnya di sini tuh ada kera, teman-teman. Jadi ada yang pegang kamera bukan? Jadi sebenarnya di sini tuh ada kera, cuma ini kok nggak ada kera, aku nggak tahu. Lah, di pohon beringin putih tadi itu ada mitos bahwa kalau ada kera yang turun dari pohon beringin putih itu tandanya akan ada bencana atau kecelakaan, teman-teman. Jadi saya harapkan zikir tuh, salah berzikir ya, nggak usah ngadi-ngadi anjir. Lanjut tentang bus hantu tadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dilihat adalah bus usang, terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi pun terlihat sangat serem dan penerangan yang tentunya sangat samar-samar. Melihat hal tersebut, ia mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata mengikuti. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Kemudian ada lagi nih yang kedua, yaitu sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah serem juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini, teman-teman. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para sopir bus, terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban ketika malam hingga dini hari. Gangguannya pun bermacam-macam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bus. Akibatnya sopir bus akan membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para sopir bus yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar sopir bus mau berhenti.
Kemudian adanya warung hantu atau warung gaib, di mana sebenarnya di jalur Alas Roban ini itu nggak ada warung atau pecel lele gaib teman-teman. Namun di tahun 2016-17 sekitar tahun itu ketika mudik itu ada penampakan warung gaib yang ditemui oleh beberapa pengendara di sini. Kita mau mendekat ke tugu ini. Banyak petibus. Hah? Ini sentuh kamera? Hah? Nggak ada lah. Coba kita mendekat ya. Aduh. Ini adalah satu titik yang menarik dari Jalan Alas Roban itu adalah tugu ini. Udah tulisannya udah mulai kehapus. Selanjutnya yakni adanya sumur keramat di hutan Alas Roban. Di tengah hutan ada sumur yang dianggap sangat keramat oleh orang-orang sekitar Sobat Hangout. Kabarnya sumur tersebut menjadi tempat pembuangan mayat dari pejuang-pejuang Indonesia dan juga warga sipil yang membangun jalan ini. Nah, namun ada kabar terbaru yang lebih seru nih. Sumur ini dianggap memiliki riwayat kekejaman dari penguasa Orde Baru. Di era tahun 80-an sering terjadi kasus penembakan kepada orang-orang yang dianggap membangkang dan melawan pemerintah. Penembakan misterius ini sudah bukan hal yang baru meskipun setelah rezim Orde Baru selesai baru tersebar dengan mudah. Selanjutnya keberadaan Sendang Poncowati. Sendang ini adalah sendang yang ada di Alas Roban, di mana sendang ini dijaga oleh seorang ratu peri. Jadi bukan peri seperti biasanya ya, sebab ini adalah ratu. Peri itu sudah ada di sendang tersebut sejak zaman Tumenggung Baurekso, pembabat hutan Alas Roban ini, bagian barat yang menjadi daerah Kabupaten Batang. Umur Ratu Peri sudah mencapai ribuan tahun, namun sosoknya masih tetap cantik. Karena Ratu Peri menganggap jika Ratu Peri itu ada kedatangan orang yang berarti baik, maka Ratu Peri itu akan menampakkan seperti seorang ibu berusia 50 tahun namun tetap anggun dan cantik. Nah, Sendang Kamulian ini atau Sendang Poncowati ini mempunyai kepercayaan bahwa seseorang yang membasuh muka di sendang ini akan menjadi awet muda. Sendang ini dulunya menjadi tempat bertapa atau dibilang Sendang Kamulian. Sekian teman-teman cerita menarik dari Jalan Alas Roban ini. Mohon maaf saya nggak bisa nge-shoot untuk Sendang Poncowati sama Sumur Keramat karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Dan enjoy saja ya kalau kalian lewat sini dan jangan lupa zikir. Ya.